Selamat siang Pak Eri, kami di sini mempresentasikan tentang tantangan dalam etika dan keamanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrea Gunawan. Nama saya Palestina Wijaya. Nama saya Iqbal Farengasira. Yang pertama, definisi yang dimana itu adalah tentang pengamanan sistem informasi merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk melindungi data, perangkat, jaringan, dan seluruh sistem teknologi informasi dari ancaman yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun perusahaan. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas bisnis bergantung pada teknologi informasi. Mulai dari penyimpanan data pelanggan, transaksi keuangan, komunikasi perusahaan, hingga pemasaran digital. Karena itu, keamanan sistem informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap organisasi. Yang kedua, ada ancaman. Ancaman terhadap sistem informasi dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar organisasi. Contohnya seperti peretasan website, pencurian data, penyalahgunaan kartu kredit, pemalsuan email, penyebaran virus komputer, hingga serangan yang membuat jaringan internet lumpuh. Selain faktor teknis, ancaman juga dapat muncul akibat gaya manusia, lemahnya pengawasan, atau kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital. Jika keamanan sistem tidak dijaga dengan baik, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial, kehilangan data penting hingga menurunnya kepercayaan pelanggan. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan utama dari pengamanan sistem informasi adalah menjaga integritas data, melindungi kerahasiaan informasi, memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, serta memastikan kebenaran teknologi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Jika sistem keamanan lemah, perusahaan akan mengalami kerugian besar seperti kehilangan data penting, kepercayaan pelanggan, hingga kerugian finansial. 11 domain dalam sistem informasi yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Yang pertama ada pelaksanaan pengelolaan keamanan. Domain ini membahas bagaimana perusahaan mengelola keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Perusahaan perlu mengidentifikasi aset penting yang dimiliki seperti data pelanggan, data keuangan maupun dokumen perusahaan. Setelah itu perusahaan menentukan tingkat keamanan yang diperlukan dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Implementasi, perusahaan membuat kebijakan keamanan informasi dan menetapkan prosedur penggunaan sistem bagi karyawan. Contoh, sebuah bank menyediakan sistem keamanan khusus untuk melindungi data nasabah dan transaksi keuangan agar tidak mudah dicuri oleh pihak lain. Yang kedua ada sistem dan metodologi pengendalian akses. Pengendalian akses bertujuan untuk mengatur siapa saja yang boleh masuk dan menggunakan sistem tertentu. Dalam domain ini terdapat proses identifikasi, autentifikasi, dan otoritas pengguna. Implementasi penggunaan username dan password, sidik jari, face recognition, serta kode OTP. Contoh, aplikasi mobile banking meminta verifikasi OTP sebelum penggunaan melakukan transfer uang agar akun tetap aman dari penyalahgunaan. Dengan adanya pengendalian akses, perusahaan dapat membatasi penggunaan data hanya kepada pihak yang memiliki wewenang. Keamanan telekomunikasi dan jaringan. Domain ini membahas perlindungan jaringan komputer dan komunikasi data dari ancaman penyusupan maupun pencurian informasi. Jaringan yang tidak aman dapat menjadi celah bagi hacker untuk masuk ke dalam sistem perusahaan. Implementasi pemasangan firewall, antivirus, VPN, dan sistem monitoring jaringan. Contoh, perusahaan menggunakan firewall untuk memblokir akses ilegal dari luar jaringan kantor. Selain itu, penggunaan jaringan Wi-Fi yang aman juga penting agar data perusahaan tidak mudah dicuri. Kriptografi merupakan teknik pengamanan data dengan cara menyandingkan informasi sehingga tidak dapat dibaca sembarang. Teknik ini sangat penting dalam transaksi digital dan komunikasi online. Implementasi penggunaan enkripsi pada aplikasi perbankan dan e-commerce. Contoh, pada aplikasi WhatsApp menggunakan sistem enkripsi end-to-end sehingga isi pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Kriptografi membantu menjaga kerahasiaan data agar tidak mudah disalahgunakan. 5. Model dan arsitektur keamanan. Domain ini membahas prinsip dasar keamanan sistem seperti pembatasan akses dan pertahanan berlapis. Setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Implementasi pembagian hak akses berdasarkan jabatan karyawan. Contoh, staf administrasi hanya dapat melihat data tertentu dan tidak dapat mengubah data keuangan perusahaan. Dengan sistem seperti ini, risiko penyalahgunaan data dapat dikurangi. 6. Keamanan pengoperasian. Keamanan pengoperasian berkaitan dengan pengawasan kegiatan operasional, sistem, dan pengendalian aktivitas pengguna. Dalam domain ini juga dibahas mengenai penanggulangan virus, serangan sistem, dan penyusupan. Implementasi pemisahan tugas kerja dan pengawasan aktivitas sistem secara rutin. Contoh, perusahaan memiliki tim IT khusus yang bertugas memantau aktivitas jaringan dan menangani serangan virus komputer.
Pengawasan yang baik dapat membantu perusahaan mendeteksi masalah lebih cepat. 7. Keamanan aplikasi dan pengembangan sistem. Domain ini membahas keamanan dalam proses pengembangan aplikasi dan sistem informasi. Sebuah aplikasi harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan agar tidak memiliki celah keamanan. Implementasi pengujian software dan pembaruan sistem secara berkala. Contoh aplikasi e-commerce melakukan update keamanan rutin untuk mencegah pencurian data pelanggan. Selain itu, pengelolaan database juga harus dilakukan dengan baik agar data tetap aman. 8. Ada rencana kesinambungan usaha dan pemulihan bencana. Setiap perusahaan harus memiliki rencana untuk menghadapi gangguan atau bencana agar kegiatan bisnis tetap berjalan. Gangguan tersebut dapat berupa kerusakan server, kebakaran, banjir, maupun serangan cyber. Implementasi backup data dan penyediaan server cadangan. Contoh, perusahaan menyimpan data di cloud storage sehingga data tetap aman meskipun komputer kantor mengalami kerusakan. Dengan adanya rencana pemulihan, perusahaan dapat minimalkan kerugian saat terjadi masalah. 9. Ada investigasi dan etika. Domain ini membahas aturan hukum dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak merugikan pihak lain. Implementasinya ada seperti pengembangan cipta, software, dan perlindungan privasi pengguna. Contohnya seperti penyebaran data pribadi pelanggan tanpa izin dan dapat diakses hukum. Selain itu, pembajakan software juga termasuk tindakan yang melanggar hukum. 10. Keamanan fisik. Keamanan fisik bertujuan untuk melindungi parameter dan lokasi perusahaan dengan ancaman fisik seperti pencurian dan juga perusahaan. Implementasinya seperti pemasangan CCTV, alarm keamanan, dan juga akses ruangan terbatas. Contohnya, ruang server perusahaan hanya dapat dimasuki oleh staf tertentu dengan menggunakan kartu akses khusus. Perlindungan fisik sangat penting karena perusahaan pelanggan dapat mengganggu operasional dari perusahaan. Lalu yang 11 ada audit. Audit dilakukan untuk mengevaluasi apakah sistem keamanan sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Melalui audit, perusahaan dapat menemukan kelemahan sistem dan dapat segera memperbaikinya. Implementasinya seperti pemeriksaan rutin terhadap aktivitas penggunaan keamanan jaringan. Contohnya, ada perusahaan melakukan audit keamanan setiap tahun untuk memastikan data perusahaan tetap aman. Audit membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas keamanan sistem secara berkelanjutan. Kesimpulan, pengamanan sistem informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Dengan sistem keamanan yang baik, perusahaan dapat melindungi data, menjaga kelancaran operasional, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Keamanan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga melibatkan manusia, prosedur kerja, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu menanamkan pengamanan sistem informasi secara menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai ancaman di era digital. Sekian dari kami, terima kasih.